salam lestari kawan-kawan semua. Selamat siang. Siang ini kita akan bincang-bincang konservasi nih. Kita ada tamu istimewa datang ke Resort Bojakan, Bapak Agung Widodo, Kepala Balai Taman Nasional Siberut yang baru. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Aduh, ini senang sekali dikunjungi oleh Bapak Agung nih. Baru 1 bulan sudah berkunjung kemana-mana. Boleh nanya-nanya nih, Pak? Ya, kita silakan. ngobrol santai aja, Pak. Ini Pak, Bapak kan udah kemana-mana nih Pak. Udah pernah di Kalteng, udah pernah di Aceh nih. Apalagi Bapak mentereng tuh waktu di Jambi sampai P21 sekian ratus kasus. Apa nih pandangan Bapak tentang Taman Nasional Siberut nih Pak? Monggo Pak. Kalau saya melihat Taman Nasional Siberut ini adalah taman nasional, salah satu taman nasional yang mempunyai keunikan. Keunikannya apa? Karena Taman Nasional Siberut ini yang pertama adalah taman nasional yang harus bisa berdampingan dengan masyarakat adat. Betul Pak. Khususnya adalah masyarakat Mentawai, ya, yang secara umumnya ada 3 suku besar yang ada di Siberut ini. Kemudian ada 8 desa, desa yang berada di sekitar kawasan ini. Dan mereka menggantungkan hidupnya kepada kawasan. Betul. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebelum terbentuknya kawasan Taman Nasional Siberut ditunjuk berdasarkan SK Menteri tahun 1993, itu sebenarnya sudah ada masyarakat adat yang hidup di sekitar kawasan Taman Nasional. Sehingga dalam mengelola Taman Nasional Siberut tentunya kita melihat juga adat kearifan lokal yang ada di sekitar kawasan sini. Sehingga ketika kita mengelola kawasan, kita wajib hukumnya melibatkan masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikan kawasan Taman Nasional Siberut. Ini Pak, Bapak kan kita sama-sama tahu lah Pak Agung Widodo gitu loh. Di Jambi luar biasa kasusnya, kemana-mana kita di Siberut juga dengar ya. Siapa sih Pak Agung Widodo? Oh begini-begini. Nah, pengalaman Bapak nih setelah sekian lama itu, apa sih Pak rencananya di Taman Nasional Siberut ini Pak? Ya, jadi memang saat saya di Jambi waktu itu mungkin saya lebih, pikiran saya dulu, saya adalah orang lapangan. Orang lapangan yang waktu saya memang waktu awal karir saya itu, saya banyak di lapangan dan saya waktu itu dihabiskan waktunya untuk betul-betul di lapangan yang bersentuhan dengan masyarakat. Apalagi waktu itu saya memang berada dalam posisi jabatan saya sebagai Spors. Spors itu dengan prinsip cari, tangkap dan tuntaskan. Nah, kalau Siberut kan beda nih Pak. Tentunya pendekatan itu adalah pendekatan penegakan hukum, pendekatan represif. Tapi di Siberut ini yang saya sampaikan tadi bahwa bahkan sebelum ada Taman Nasional sudah ada masyarakat di sekitar situ. Kemudian ketika kita mengelola kawasan, kita juga harus mengedepankan kearifan lokal, mengajak mereka dalam mengelola kawasan, menjadikan mereka sebagai subjek atau ikut bersama-sama mengelola kawasan. Sehingga pendekatan-pendekatan represif yang pernah saya lakukan waktu saya di satuan dulu tentunya tidak bisa diterapkan di sini. Jadi saya lebih tentunya namanya represif itu adalah upaya terakhir, atau yang sering disebut ultimum remedium. Jadi tapi kalau di Taman Nasional Siberut saya rasa kita berusaha meminimalisir pendekatan represif. Kita lebih kepada pendekatan humanis, pendekatan humanis dalam mengelola kawasan. Kita selalu mengedepankan prinsip 3M, mutual respect. Jadi dalam mengelola kawasan kita harus saling menghormati, menghormati para pihak. Tadi di sini ada masyarakat adat, kemudian juga tentunya ada pemerintah daerah, kemudian kita punya petugas. Nah, kita saling menghormati dalam mengelola kawasan. Kemudian mutual trust,
harus saling Percayaan, harus percaya. Jadi kita harus saling terbuka dalam mengelola kawasan ini. Jadi keterbukaan bahwa kita ini dalam mengelola kawasan tidak boleh saling menutupi ya, supaya semuanya tahu tujuan kebaikan. Dan yang terakhir adalah mutual benefit, akhirnya kita semua dapat manfaat. Manfaatnya apa? Jangka panjangnya adalah hutan lestari dan masyarakat tentunya dapat kesejahteraan yang berkesinambungan. Itulah dalam mengelola kawasan kita memakai prinsip 3M yang mungkin kita adop juga dari pimpinan kita terdahulu, yaitu Bapak Wiratno. Oke Pak, kita harus tidak mungkin kita perpanjang-panjang cerita kita. Saya ingin nih mimpi Bapak nih, Taman Nasional Siberut ini entah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, bayangan Bapak inginnya Taman Nasional Siberut ini seperti apa nih Pak? Dengan program-program yang kita terapkan 3M tadi Pak. Mimpi saya sederhana, sebenarnya seperti mimpi yang lain lah ya. Dalam mengelola kawasan itu pertama, kawasan tetap terjaga kelestariannya. Baik karena keanekaragaman hayatinya, keamanannya terjamin. Dan yang kedua, masyarakat itu sejahtera. Jadi singkat, seperti yang lainnya, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Tambah lagi ya, budaya masyarakat Siberut tetap terjaga. Siap, semangat.